Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya, channel YouTube Muhammad Harun Hamzah. Saudaraku, sahabat, teman, para YouTuber dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat iman, nikmat semuanya. Sahabatku, para YouTuber dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pasangan romantis penuh cinta yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Ternyata sangat diperlukan sebagai seorang pasangan romantis penuh cinta untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana agar dampaknya apa kalau kita berbakti dengan orang tua kita, dua-duanya, yang ikhwan, yang akhwatnya, yang abinya, yang uminya, yang mama, yang papa, itu kalau dua-duanya berbakti kepada orang tuanya, insya Allah mudah-mudahan menjadikan berkah tersendiri dalam membina hubungan rumah tangga. Saudaraku, sebelum saya lanjutkan video ini, hendaknya jangan lupa kalian tonton sampai akhir, kemudian dibantu YouTube ini biar nantiasa terus berkembang dengan like, subscribe, komentar, dan share kepada teman, sahabat, serta netizen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat semua, para YouTuber dimanapun Anda berada, saya di lokasi Pondok Pesantren Imam Bukhari Mafaza Indonesia, Jatinangor, Jawa Barat. Ini adalah pondok pesantren tahfiz Quran yang insya Allah kalau Anda didik anak-anak Anda di sini, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh, solehah, dan anak-anak Anda mudah-mudahan di lingkungan yang baik ini menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Sungguhlah indah kalau kita memiliki anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua, yang dekat sama Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pasangan romantis penuh cinta adalah pasangan romantis yang senantiasa menjadikan contoh tauladan bagi semua, bagi pasangan-pasangan yang lain yang kiranya dengan keromantisannya, penuh kasih sayangnya, menjadi contoh yang sangat baik. Saudaraku, kenapa pasangan romantis penuh cinta itu sangat diperlukan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kita punya rumah tangga rumah tangganya akan berjalan dengan baik, akan langgeng, akan penuh berkah, akan penuh dengan keharmonisan. Sebab kalau dia berbakti sama orang tua, hormat kepada orang tua kita kandung maupun hormat kepada mertua kita, karena mertua juga sudah menjadi keluarga kita, sudah menjadi orang tua kita seperti orang tua kandung. Jadi kita tidak lagi membeda-bedakan kalau kita sudah berkeluarga dengan orang tua kita, dengan mertua kita, sama semua. Kita perlakukan mereka dengan baik. Apalagi bagi Anda para laki-laki, para ikhwan, para kaum hawa, itu senantiasa wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kalau laki-laki itu sampai meninggal orang tuanya itu menjadi kewajiban bagi anak laki-laki untuk berbakti, mengabdi, berbuat baik, birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya orang tua kita sudah terlalu banyak pengorbanan yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Bahkan sekalipun harta kita habis untuk membahagiakan kedua orang tua kita, tidak akan mampu kita membayar kebaikan dari orang tua kita. Saudaraku, dimanapun Anda berada, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, pasangan. Jangan kita itu egois. Jangan ketika kita sudah menikah dengan istri, dengan memiliki istri yang cantik, yang punya kedudukan, kemudian kita lupa dengan orang tua, lupa tidak memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Kalau kita berbuat yang demikian, maka sungguh merugi, akan sedih orang tua. Orang tua mendidik kita dari kita kecil, terutama Anda kaum laki-laki ini, mendidik dari kecil, kemudian disekolahkan, itu biayanya banyak sekali, tidak terhitung. Belum lagi pengorbanannya ketika dia melahirkan kita, itu antara hidup dan mati. Ketika berada dalam perut kita selama 9 bulan lebih, maka orang tua perjuangannya luar biasa, perih, pedih, perutnya sakit dan sebagainya, mual, enak dan lain-lain. Belum ketika mau melahirkan itu mempertaruhkan nyawa. Betapa banyak ketika seorang anak lahir orang tuanya yang meninggal, dia senang, dia rela dirinya
yang meninggal daripada sang anak. Begitulah pengorbanan kasih sayang orang tua. Selesaikah ketika orang tua kita melahirkan kita? Tidak selesai. Dia harus mempersiapkan pakaian kita, mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan sang bayi, susu dan sebagainya. Itu kalau dihitung tidak akan bisa terbayar. Kemudian saudaraku, belum lagi orang tua kita dua-duanya mendidik kita dengan pendidikan, semuanya serba biasa sampai kita besar. Sayang, 1000 sayang, ketika kita sudah besar, maka kita menjadi anak yang tidak memperhatikan orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tua. Aneh kadang memang, ketika kita sudah besar, kita sudah sukses, kita sudah punya rumah, kita sudah punya mobil, HP kita bagus, orang tua kita HP-nya jelek. Tidak kita perhatikan orang tua kita mungkin untuk komunikasi. Kadang ketika orang tua kita tidak punya misalnya yang sederhana, paket data dan sebagainya, kita nggak ada perhatian ibu. Padahal kan untuk komunikasi antara dan anak, barangkali orang tua kan sudah tidak ada pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi berbuat baiklah kepada orang tua dan mertua. Begitu pula ketika Anda tinggal bersama mertua, maka usahakan hormat, penuh hormat seperti orang tua kandung sendiri. Jangan bersikap membeda-bedakan antara orang tua dan mertua, karena mereka adalah orang yang bersama kita setelah kita menikah dengan anaknya dan sebagainya. Terutama bagi kaum wanita, jangan Anda merasa kalau kita sudah menikah dengan suaminya, kemudian semua milik Anda. Sehingga Anda kadang cemburu dengan orang salah sama sekali. Jadi ketika suami Anda memberikan bantuan, memberikan kasih sayang, perhatian, karena kewajiban dia sebagai seorang laki-laki, seorang anak kepada kedua orang tuanya sampai mati, itu belum terbayar. Jadi percayalah, kalau suaminya berbuat baik kepada orang tua, itu adalah suatu kehormatan, suatu kebahagiaan tentunya bagi Anda yang memiliki suami yang berbakti kepada orang tua. Jadi jangan sekali-sekali kita melarang-larang suami berbuat baik atau cemburu atau iri kalau suami kita memberikan uang kepada orang tuanya. Itu salah besar. Saudaraku, dimanapun Anda berada, maka kalau kita berbuat baik, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa. Ada suatu kisah Alqamah, sahabat Nabi, orang soleh, orang baik, sahabat, sekelas sahabat. Suatu ketika mungkin dia khilaf dalam hal berbakti kepada orang tua atau tidak peka dan sebagainya yang membuat orang tuanya tersinggung. Suatu ketika Alqamah ibunya datang, Alqamah melihatkan ibu ini bajunya bagus nggak ini? Bagus, cantik, warnanya bagus. Nah, dikiranya sang ibu baju itu ingin diberikan kepada sang ibu, ternyata tidak. Berarti ini buat ibu ya nak? Aduh maaf bu, bukan ini untuk istri saya. Ibunya langsung tersinggung. Dipikir itu dikasih tahu tuh untuk dirinya, untuk sang ibu, ternyata untuk istrinya. Sang ibu diam saja. Kemudian suatu ketika sang anak membawa makanan yang enaknya mungkin kalau di kita mungkin seperti oleh-oleh, seperti kue ya, seperti martabak telur, martabak ketan dan sebagainya mungkin ya. Nah, dia bawa, ibunya lihat, ketika tanya, enak itu untuk siapa kuenya? Untuk istriku ibu. Ya Allah, 2 kali ibunya kecewa. Buat ibu mana? Ibu nanti ya, kalau nanti aku belinya nggak banyak sih, cuma sedikit, nanti aku kasih ibu. Sedih 2 kali, kecewa. Yang ketiga kali, suatu ketika ibunya sedang kesulitan, tidak ada uang, musim kemarau, diutuslah seseorang untuk supaya anaknya Alqamah ini membantu dari segi keuangan, kasih uang dan sebagainya. Namun apa yang terjadi, sang ibu ternyata tidak sang anak tidak bilang, saya nggak punya uang, bilang ke ibu kalau aku nggak punya uang sekarang ini. Ada sih uang sedikit, tapi ini kan buat istriku, buat anak-anakku, nanti aku gimana? Sedih 3 kali, sehingga ibunya betapa sakit hatinya diperlakukan oleh anak. Padahal dia anak yang rajin ibadah, sekelas sahabat Nabi, hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika sakit Alqamah, sakarat, dia tidak mati dan tidak juga bisa hidup, menderita sekali. Sehingga Rasulullah panggil orang tuanya, panggil saja orang tua, barangkali ada masalah. Itulah diceritakan ceritanya demikian. Maka kata Rasulullah, kalau kamu tidak mau memaafkan anakmu Alqamah, maka kasihan, mendingan dia saya bakar saja. Karena kalau dia dibakar, dia lebih cepat meninggal dan dia selesai masalahnya. Artinya untuk urusan kematiannya, daripada dia nggak meninggal juga, kasihan, sengsara. Maka sang ibu yang begitu penuh kasih sayang, nggak tega sekalipun anaknya sudah memperlakukan yang kurang baik. Bayangkan ahli ibadah aja itu demikian, apalagi kalau kita nggak rajin ibadah atau ibadahnya sedikit, kemudian kita durhaka, apa yang akan kita persembahkan untuk kehidupan kita di akhirat? Nauzubillah, semua nauzubillah. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada,
Ada lagi kisah yang sangat baik. Kisah tadi adalah kisah yang dijadikan teladan sehingga kita jangan berbuat seperti Alqamah yang tidak baiknya, yang baiknya kita ambil. Karena baiknya Alqamah adalah rajin beribadah, sayang sama Allah sama Rasul, tapi kurang dalam beribadah kepada mengabdi kepada orang tuanya, sehingga ketika kamu kematiannya susah. Namun ketika ibunya memaafkan, ketika memberikan maaf, mendengar anaknya akan dibakar oleh Rasulullah, maka ketika setelah dimaafkan anaknya meninggal dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga selamatlah Alqamah dengan keredoan orang tuanya. Ada lagi kisah yang menarik lagi ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang anak muda yang taat beribadah kepada Allah. Dia berbakti, dia mengabdi kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal, tang ibu sudah tua dan sebagainya, dengan penuh kasih sayang. Suatu ketika sang ibu senang melihat anaknya itu, merawatnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, penuh ketulusan dan sebagainya. Tidak ada mengeluh, tidak ada hal-hal yang membuat berat di hati. Ringkas cerita, akhirnya sang ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya nanti aku meninggal, ya Allah, berikan ya Allah kepada anakku ini ya Rob sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Maka doa sang ibu dikabulkan oleh Allah, berguncang arsy Allah Jalla Jalla dengan doa seorang ibu. Maka sang anak ini ketika ibunya sudah meninggal, Allah berikan sebuah tempat di dalam lautan, di sebuah kubah. Kubah itu terbuat dari mutiara yang bersinar, sehingga ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dengan izin Allah dia bisa jalan ke dengan pasukannya, dengan jin dan sebagainya, melihat-lihat kondisi negaranya. Dilihat ada di sebuah lautan cahaya yang sinarnya memancar. Maka kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada pasukannya, coba dicek. Kemudian diceklah, itu ternyata ada sebuah istana yang terbuat dari mutiara yang megah sekali. Nah, kemudian Nabi Sulaiman berangkat ke sana dan masuk ke dalam laut itu. Ternyata ada di dalam laut, dan Nabi Sulaiman dengan izin Allah bisa memasuki istana yang megah itu. Ternyata ada seorang pemuda yang pekerjaannya cuma hanya ruku sujud bersyukur pada Allah. Makanya gimana? Allah sudah siapkan makanan kurma dari surga yang menjuntai ke bawah. Minum, tinggal minum enak. Semuanya sudah Allah siapkan. Masya Allah, sampai terkaget-kaget Nabi Sulaiman salam bahwa siapa kau? Apakah kau dari kalangan bangsa manusia atau jin? Aku hamba dari kalangan bangsa manusia, wahai Nabi Allah, kata seorang anak muda ini. Apa amalanmu sehingga Allah muliakan kamu? Kata anak muda ini, saya tidak memiliki amalan apa-apa kecuali saya berbakti kepada orang tua, dan ini adalah doa orang tuaku. Ketika aku berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuaku mendoakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelah aku tidak ada. Itulah salah satu karunia dari berbakti kepada orang tua. Ada lagi kisah yang sangat menarik, seorang sahabat di kalangan sahabat Nabi bernama Uwais Al-Qarni. Dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi sangat ingin berjumpa. Kesolehannya, ketaatannya sungguh mengagumkan Rasulullah, dan dia dikenal oleh penduduk langit. Orangnya tidak tampan, orangnya sederhana, dia hanya seorang pengembala kambing, barangkali seperti itu kurang lebih. Nah, suatu ketika dia tinggal di daerah Yaman, pinggiran Yaman. Dia memiliki orang tua yang sudah tua, kemudian lumpuh pula dan sakit-sakitan. Dia merawat ibunya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Masya Allah, tabarakallah. Kecintaannya kepada sang ibu mengalahkan semuanya, kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Saudaraku, sahabat filah dimanapun Anda berada, Uwais Al-Qarni ini suatu ketika dikejutkan oleh permintaan sang ibu yang sudah tua. Wahai anakku, ibu ingin sekali bisa melaksanakan sholat, ingin bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram di Mekah. Artinya ibunya ingin pergi haji. Bagaimana ya, kata Uwais Al-Qarni, ya Allah, kalau saya tidak penuhi kemauan ibuku ini kasihan. Sedangkan kalau dipenuhi, pertama dia sulit, orang dia kerjanya cuma mengembalakan kambing-kambing, lembu-lembu punya orang dan sebagainya. Kedua, ibunya cacat, lumpuh, mana mungkin bisa. Tapi akhirnya dia ingin berbakti, ingin sekali dia membahagiakan orang tuanya. Maka dimulai hari itu dia belajar, dia beli sebuah seekor lembu dari kecil, dia gendong menuju ke sebuah bukit. Setiap hari pagi dia taruh makan di sana, kemudian sorenya dia bawa turun lagi, digendong setiap hari, sampai orang mengatakan ini Washidik sudah gila, sudah sinting ini. Masa lembu tiap hari digendong dari pagi, kemudian pulang sore, dan setiap hari sampai lembu itu besar. Ada yang mengatakan sapi dan sebagainya, dan kambing wallahu a'lam bishawab. Maka setiap hari Uwais Al-Qarni membawa itu dengan penuh sungguh-sungguh, karena dia ingin badannya kekal, ingin badannya kuat, ingin dia nanti suatu ketika setelah dia waktunya tiba, dia akan mengajak ibunya untuk berangkat haji.
Saudaraku filah dimanapun Anda berada, Masya Allah, Tabarakallah, akhirnya sang ibu senang dengan lihat perjuangan sang anaknya. Akhirnya dengan izin Allah, setelah Rumbu itu besar, ototnya Aiskon kuat, ototnya besar dan sangat mudah ringan mengangkat sang ibu. Lembu aja dia angkat yang sudah besar, apalagi sang ibu yang tentunya semakin tua usianya semakin berkurang bebannya. Segala puji bagi Allah, sampailah mereka akhirnya pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, setelah melihat Ka'bah Baitullah, menangislah sang ibu dengan terharu. Kemudian Uwais Al-Qarni berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Maka sang ibu berkata, wahai Uwais Al-Qarni, bagaimana dengan dosamu nak? Kata sang ibu. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai ibu, kalau ibu dosanya diampuni oleh Allah, kemudian ibu bisa masuk surga, cukuplah keridhaan ibu, itu bisa menghantarkanku ke dalam surga. Masya Allah. Begitulah salah satu keutamaan kemuliaan sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia begitu dikenal dengan penduduk langit karena berbaktinya kepada kedua orang tua. Allah ya Karim. Saudaraku yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ini menjadi contoh tauladan bagi kita, agar kita menjadi pasangan romantis penuh cinta, senantiasa berbakti kepada orang tua kita, sayangi orang tua kita. Bagi Anda yang masih ada orang tua yang sudah tidak ada, doakan mereka dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh cinta, karena doa Anda dengan penuh sungguh-sungguh, doa Anda dengan penuh cinta, insya Allah mudah-mudahan doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, insya Allah mudah-mudahan kehidupannya penuh berkah, kehidupannya senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ishak, saudaraku, pada itu dimanapun Anda berada, itulah salah satu kisah-kisah yang sangat menarik sekali. Begitu juga kisah yang diutarakan oleh Ustadz kita, ulama kita, Ustadz tadi Hidayat, Masya Allah, Tabarakallah. Dia begitu mencintai ibunya. Ibunya hanya bertahan Rp150.000 hanya untuk supaya anaknya Ustadz Hidayat ini menjadi orang besar, menjadi orang soleh, menjadi ulama besar, untuk dikirim di pesantren. Dan tidak sia-sia, sehingga Ustadz Hidayat itu menjadi hamba Allah yang soleh di zaman ini. Hafal banyak Al-Quran, banyak hadis, menghafal kitab-kitab, hafal semua halaman, letak di kanan, di kiri, di pojok dan sebagainya. Salah satu kebesaran Allah karena Ustadz Hidayat sangat berbakti kepada ibunya, sehingga dia ingin membalas kebaikan sang ibu. Dia bawanya sang ibu Ustadz Hidayat ini ke Mekah, dia senang, dia gandeng dengan penuh cinta. Itulah banyak sekali kisah-kisah orang yang berbakti kepada orang tua, pasti hidupnya penuh berkah, sehat dan sebagainya. Saudaraku, pasangan romantis penuh cinta dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kisah-kisah ini menjadikan kita tauladan yang baik, sehingga kita senang untuk terus berbakti, senang untuk kita terus berbuat baik kepada orang tua kita. Sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, itu adalah kebaikan bagi diri kita sendiri. Sesungguhnya kalau kita tidak berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, itu adalah malapetaka, kerugian. Bersumpah Rasulullah, demi Allah katanya, merugi, celaka. Orang yang apabila disebut namaku, kata Rasulullah, tidak bersalawat atas nama aku. Kemudian apabila orang masih ada orang tua, dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, celaka, kata Rasulullah. Yang ketiga, apabila ada bulan Ramadan, kemudian dia sia-siakan bulan Ramadan dengan tidak memaksimalkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kisah-kisah orang tua yang berbakti kepada seorang anak yang berbakti kepada orang tua akan menghujam bagi kita, sehingga Anda pasangan romantis, saya, kita semua senantiasa berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, doakan mereka terus menerus, setiap hari, siang, malam. Kalau kita baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan baca Quran saya ini, ya Allah, aku hadiahkan buat orang tua aku, ya Allah. Kalau kita hafal Quran, ya Allah, yang hafal ini mudah-mudahan saya hadiahkan buat orang tua saya, ya Allah. Dan seterusnya, mudah-mudahan orang tua kita senang yang ada di alam kubur. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lindungi dari siksa kubur, Allah berikan cahaya dalam kubur dan sebagainya. Segala puji bagi Allah. Saya pun ketika saya masih SMP, saya disuruh orang tua saya untuk senantiasa pergi ke masjid, mengaji dan sebagainya. Segala puji bagi Allah sehingga saya bisa baca Quran, sehingga saya senang untuk senantiasa sholat di masjid, senang beritikaf di masjid, senang berlama-lama di masjid. Itu karena jasa orang tua saya. Semoga menjadi cahaya bagi dia, kebaikan-kebaikan karena amalan-amalannya.
Saudaraku dimanapun Anda berada, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kata yang salah itu karena datangnya dari saya, dan saya sebagai hamba Allah yang banyak salah, yang banyak dosa, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya akan perbaiki kesalahan-kesalahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu doakan saya biar saya menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang taat, yang berbakti kepada orang tua. Begitu juga menjadi pasangan romantis penuh cinta kepada istri saya, kepada kekasih saya dunia akhirat, insya Allah. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.